Yang belum bangun biar bangun. Tes 1, cek 1, 2, 3. Haleluya. Shalom. Sekali lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Shalom. Puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Sebelum lebih jauh lagi masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita akan bacakan terlebih dahulu ayat pengantar ibadah yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Baik, kalau sudah menemukan, saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan ayat-ayat ini bersama-sama. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Sudah ketemu, amin? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Masih tetap berdiri dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita memasuki kantor kudus Tuhan. Mari kita tanggalkan segala sesuatu yang merintangi untuk kita datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup saudara. Mungkin saat ini daging kita sedang tidak ingin menyembah Tuhan. Tetapi dalam melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, mari kita bangkitkan roh kita. Mari kita bangkitkan apa yang ada di dalam diri kita untuk menyembah Dia, karena Dialah roh. Oleh sebab itu mari kita upahnya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam kami menyembah Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah Yesus. Haleluya. Sambut rasa setiamu yang dari sepanjang hidupku, darahmu melayakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan, menghembus nama pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Tuhan, untuk tinggikan Engkau Tuhan, melebihi sungguh hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sungguh hati kami mau mendekat kepada Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa untuk melukiskan segala kebaikan-Mu. Tiada yang bisa melukiskan
Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita datang ke rumah Tuhan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Dan mari saat ini, jika masih ada yang belum bersukacita, yakinlah bahwa sukacita Tuhan akan kita terima pada hari ini. Terima sukacita surga. Haleluya. Memenuhi hidup kita, amin, dan memberikan kekuatan untuk kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan hasmurku.
apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, mari saatnya anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ya, silakan semua anak-anak sekolah minggu nyanyi baca firman Tuhan ya. Oke. Oke, minta kakak ayah berdiri di depan. Ya, pakai gerakan ya.
Oke, jangan kemana-mana lagi ya. Habis ini kalian sekolah minggu. Ya, seperti pujian sekolah minggu, biarlah kehidupan kita juga terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu jangan berhenti kita dengarkan saja, amin. Tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian ini, bukan dengan kuatku.
Haleluya. Sungguh hati kami percaya dan kami meyakini Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang telah menyediakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan kami. Bahkan Engkau selalu ada di pihak kami untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kemenangan, untuk menyatakan pembelaan-Mu kepada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami boleh kembali bersama-sama dalam ruangan ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan terlebih saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara daripada kebenaran firman-Mu yang datang kepada setiap kami. Beri hikmat kepada kami, beri pengertian, pemahaman, pengilhaman, pewahyuan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu Bapa. Terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, taruh perkataan-perkataan yang dari surga, perkataan-perkataan yang layak untuk diperkatakan. Dan saat ini kami berdoa, Roh Kudus menguasai setiap kami yang ada dalam ruangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami, hati kami buka untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa oleh anugerah Tuhan dan oleh kasih Tuhan, kita boleh belajar kembali, kita boleh kembali bersekutu pada saat pagi hari ini. Baik tidak berlama-lama karena rasa badan masih capek. Ya puji Tuhan, kemarin kami berangkat ke seberang Mahakam, ya ke tempat keluarga, dan boleh tiba di tempat ini dalam keadaan selamat sekalipun rasanya sangat capek ya karena jalannya lumayan. Tetapi pagi hari ini kita tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi berkat kita dalam kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini dengan satu tema, yaitu belajar dari mereka. Belajar dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup itu merupakan sebuah pembelajaran. Kita belajar dari siapa saja. Kita bisa belajar dari orang yang sukses, kita bisa belajar dari orang yang gagal, kita bisa belajar dari orang yang rajin, kita bisa belajar dari orang yang pemalas. Artinya kita itu sumber pelajaran kita itu dari mana-mana saja. Kita bisa belajar dari Tuhan yang mengasihi kita semua. Amin. Kita belajar yaitu dari mereka. Kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal 21 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-29. Memang cukup panjang pembacaan firman Tuhan ini, tetapi kita akan membacakannya secara bergantian. Raja-Raja pasal 21 ayat 1, saya akan membacakan dari ayat 1 dan jemaat Tuhan dalam ayatnya yang ke-20, dalam ayatnya yang kedua, dan seterusnya kita akan membacakannya secara bergantian. Kalau sudah menemukan semuanya, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakannya secara bergantian. Judul perikop dikatakan kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, raja Samaria. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab dalam istananya dengan besar hati dan besar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbalik tempat tidurnya
Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yesreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau bersuka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan memberikan kepadamu kebun anggur itu. Kata Isabel, istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yesreel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat." Juga saudara orang sila duduk menghadap dia, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, "Engkau telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang Israel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yesreel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan membayar uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Setelah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yesreel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya." Katakanlah kepadanya demikian, "Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga." Katakan pula kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau telah membudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan seperti keluarga Baesa bin Mahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatimu, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, "Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yesreel." Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan hidup, dan yang mati di ladang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab
yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Maka ia telah melakukan yang keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang ini yang telah dibawa Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kapung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tishbe. Sesudah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku, oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Ya, terima kasih buat kerjasama untuk kita membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah seorang masyarakat biasa dan juga seorang bangsawan atau seorang raja, dengan begitu luar biasa kisah mereka ya. Di sini kita melihat bahwa objek daripada hal yang diperebutkan atau diinginkan oleh seorang raja adalah sebuah kebun anggur seorang yang bernama Nabot. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita mau belajar bersama-sama bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak menjadi sama seperti mereka yang ada sekarang ini. Tidak terkecuali kita orang yang setia atau kita orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang beribadah atau yang tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi kita harus belajar dari mereka. Apa yang perlu kita pelajari daripada mereka yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ada beberapa tokoh atau beberapa orang yang perlu kita pelajari daripada pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Yang pertama, kita perlu belajar dari seorang yang bernama Nabot. Hal yang perlu kita pelajari daripada seorang yang bernama Nabot di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan memperhatikan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yesreel mempunyai kebun anggur di Yesreel, di samping istana Ahab raja Samaria. Jadi Nabot ini memiliki sebidang tanah atau sebidang atau sepetak lahan ya, yang dekat dengan istana Ahab atau istana raja pada waktu itu. Nah, di dalam ayat 2, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Di dalam ayat ini kita belajar dari Nabot. Yang pertama adalah jangan melakukan, yang pertama dari Nabot adalah kita harus menjadi orang yang setia dengan kepercayaan. Kita harus menjadi orang yang setia dengan kepercayaan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu masih sering dengar dan kita sering dengar ada orang yang mengatakan sekali hilang kepercayaan itu hilang segala-galanya. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Nabot adalah seorang masyarakat biasa, tetapi dia memiliki sebuah warisan yang diberikan oleh nenek moyangnya. Warisannya apa? Warisannya adalah sebidang tanah atau kebun anggur yang letaknya dekat dengan istana raja, yaitu istana Ahab, ya, Raja Ahab pada waktu itu. Nah, Raja Ahab melihat kebun
kebun Nabot ini dekat dengan rumahnya, dan dia berpikir bahwa ini tempat yang strategis ya. Ini adalah tempat yang baik kalau saya memilikinya dan saya menanami dengan sayur-sayuran. Ya, Bapak Ibu ya. Dia berpikir kalau kebun anggur itu dia dapatkan, lalu dia menggantikannya dengan kebun sayur. Tetapi kita melihat di sini bahwa dan kita kembali melihat apa yang dikatakan oleh raja. Dia memberikan pilihan kepada Nabot. Dia memberikan pilihan kepada seorang rakyat jelata, seorang masyarakat kecil. Dia memberikan pilihan yang pertama apa? Ya, tukar dengan kebun anggur yang sudah dimiliki oleh raja. Kebun anggur dikatakan bukan kebun anggur yang jelek, bahkan dikatakan kebun anggur yang lebih baik. Yang kedua, raja menawarkan kalau memang kamu tidak suka kebun anggur yang itu, kamu tinggal kasih tahu, maka saya kasih uang untuk membayar kebun anggurmu itu. Ya. Hidup butuh uang? Butuh uang. Nah, Ahab memberikan pilihan kepada Nabot. Tetapi kita melihat reaksi daripada Nabot, sikap daripada Nabot terhadap tawaran-tawaran raja. Dia berkata kepada raja dalam ayatnya yang ketiga, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadaku. Nabot ini memiliki karakter yang setia dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ya. Kalau kita berpikir secara logika, ya, ini adalah sesuatu yang baik, mendatangkan keuntungan. Ya, karena raja menawarkan lahan atau kebun anggur yang baik, lebih baik dikatakan. Ya, pastinya akan mendatangkan keuntungan. Yang kedua, ditawarkan uang. Ya, Nabot tinggal bilang, ya, mungkin harganya ratusan juta ya, kepada raja. Tentu raja tidak akan keberatan karena raja memang menginginkan ya kebun anggur itu. Tetapi Nabot ini ya tidak berspekulasi dengan keadaan. Dia tetap berpendirian teguh. Dia setia kepada apa yang dipercayakan oleh nenek moyangnya kepadanya. Dia menolak untuk memberikan tanah itu atau kebun itu kepada Raja Ahab. Dia menolak ya, untuk menjual atau memberikan tanah itu kepada raja, sekalipun ditawarkan dengan berbagai macam hal-hal yang baik. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu gambaran di dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar dari Nabot ini, yaitu menjaga kepercayaan. Ada begitu banyak kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mempercayakan kita dengan umur panjang, Tuhan mempercayakan kita dengan berkat, Tuhan mempercayakan kita dengan kesehatan, Tuhan mempercayakan kita dengan berbagai macam berkat-berkat yang lainnya. Tetapi terkadang di dalam kehidupan kita, kita mengkhianati daripada kepercayaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita lebih memilih sesuatu yang menguntungkan kita daripada kita menjaga kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa saya dan saudara. Ya. Dan kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Tetapi tidak sedikit orang mengingkari dan menjual keselamatan itu demi sebuah keuntungan di dalam kehidupannya, demi sebuah popularitas, demi sebuah kekayaan, demi sebuah jabatan, demi sebuah uang. Orang menjual kepercayaan Tuhan kepadanya. Hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk meneladani Nabot. Tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Amin. Ya. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia atau hal-hal yang ada di depan mata kita. Sekalipun itu mendatangkan keuntungan, belajarlah memegang sebuah kepercayaan itu yang diberikan kepada kita. Itu hal yang perlu kita pelajari daripada Nabot. Jangan berubah setia terhadap Tuhan, bahkan juga terhadap sesama. Kalau kita sudah dipercayakan oleh sesama kita,
Jangan kita mengkhianati sebuah kepercayaan itu. Sebab sekali kepercayaan itu hilang, hilanglah segala-galanya. Amin. Mari kita belajar menjadi orang percaya yang selalu setia dengan kepercayaan yang dipercayakan kepada kita. Yang kedua, kita perlu belajar dari seorang Isabel. Ya. Di situ dikatakan Isabel. Ya. Isabel, memang dia menyebalkan ya. Dia menjengkelkan. Ternyata nama Isabel ini banyak merusak orang ya. Siapa? Yang pertama, siapa orang yang paling kuat di muka bumi pada waktu itu? Samson apa Simpson? Kalau Samson itu vokalis, ya, dia adalah Simpson. Ya. Simpson adalah seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Bahkan dia dikatakan nasir Allah, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi karena bujuk rayu, karena sebuah kecantikannya, yang itu menggugurkan iman Simpson. Isabel ini adalah seorang wanita yang bahkan di dalam perjanjian baru juga dikatakan Isabel ini adalah salah satu perusak daripada zaman yang ada sekarang ini. Roh Isabel itu sedang ada bekerja di tengah-tengah zaman yang ada sekarang ini. Ya. Nah, yang kedua kita perlu belajar dari Isabel. Ya. Apa yang perlu kita pelajari daripada Isabel? Yang kita perlu pelajari adalah jangan sampai kita melakukan hal-hal yang licik untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kita perlu belajar daripada Isabel supaya kita tidak melakukan hal-hal yang licik atau hal-hal yang jahat untuk mendatangkan keuntungan. Isabel itu melakukan hal-hal yang licik untuk mendapatkan keuntungan. Kita perhatikan dalam ayat 7 sampai ayat 10. Di situ dikatakan seperti ini. Kata Isabel, istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Apakah memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu? Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Sesudah suruhlah jugalah dua orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lempari dengan batu sampai mati. Nah, di sini kita melihat ya, Isabel ini dia adalah seorang wanita yang licik, seorang wanita yang picik, dan seorang wanita yang jahat. Ya. Dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dia melakukan sesuatu yang mendatangkan celaka atas orang lain. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal yang perlu kita pelajari daripada Isabel ini adalah selama kita menjalani hidup, janganlah kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain supaya mendatangkan keuntungan bagi kita. Isabel ini ketika dia melihat, ya dikatakan, ketika dia melihat suaminya Ahab ya, sedang kesal, sedang marah, dan dia berkata kepada suaminya kepada suaminya Ahab ini, bukankah kamu sekarang ini adalah seorang penguasa? Bukankah kamu adalah seorang raja atas Israel? Artinya dia mengatakan kepada Ahab ini, kamu kan punya segala-galanya, kamu punya power, kamu punya kekuasaan, kamu punya otoritas, kamu punya kendali atas orang Israel. Kenapa kamu mesti pusing? Kenapa kamu mesti marah? Kenapa kamu mesti kecewa dan lain sebagainya? Ya. Bangunlah, dia bilang. Bangunlah, makanlah, bersukacitalah atau bergembiralah.
Dia menenangkan suaminya yang sedang kesal pada waktu itu, yang sedang kesal. Tetapi dia bukan hanya memberikan nasihat kepada suaminya, tetapi tersimpan sebuah kepicikan di dalam hatinya. Di dalam ayat 8 kita melihat di situ. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Di sini liciknya Isabel ini. Dia menulis surat atas nama raja dan memakaikannya dengan makai raja. Luar biasa. Ya. Dia menuliskan surat itu dan memakaikannya dengan makai raja. Lalu mengirimkan surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Kita lihat di sini. Ya. Dia begitu licik. Ya. Dia begitu licik. Isabel ini begitu licik. Dia begitu jahat. Dia menulis surat. Ya. Atas nama raja lalu dia stempel. Ya. Dengan stempel raja. Kalau sudah ada stempel raja berarti itu surat yang sah. Ya. Tidak ada orang yang bisa membantah, tidak ada orang yang bisa berargumentasi lagi terhadap apa yang sudah ditulis oleh raja. Karena raja sudah punya otoritas, raja sudah punya keputusan. Lalu dia menulis dan dia mengirimkan surat itu kepada tua-tua dan pemuka yang ada di kota Nabot itu. Lalu dia memberikan sebuah nasihat atas sebuah himbauan kepada mereka dalam ayat 9. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila atau seorang perempuan pelacur duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Dia memberikan perintah dalam tulisannya itu supaya orang-orang yang ada sekota dengan Nabot itu mengutus atau mengambil 2 orang perempuan dursila ini ya untuk mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa Nabot ini sedang mengutuki Tuhan dan juga mengutuki raja. Pertanyaannya, apakah Nabot melakukan hal itu? Tidak. Tetapi oleh karena kelicikan, oleh karena kejahatannya, dia telah membohongi orang, dia telah memanipulasi orang, dan dia telah menghasut orang. Nabot tidak berbuat apa-apa, tetapi dalam tulisannya dia mengatakan bahwa Nabot itu sudah mengutuki Tuhan dan Raja. Sehingga dia berpesan, lempari dia dengan batu sampai mati. Di sini kita melihat bahwa Isabel ini adalah salah satu orang yang perlu kita pelajari dalam kita menginginkan segala sesuatu. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Dalam kelicikannya ini, dalam kejahatannya ini, dia merugikan begitu banyak orang. Dan sebagai orang percaya, kita harus senantiasa dalam menginginkan segala sesuatu, kita harus menginginkannya dengan cara yang benar. Memperoleh segala sesuatu dengan cara yang benar. Tidak salah kita ingin ini itu, tapi ingat, kita harus mencapainya dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan cara yang memuliakan nama Tuhan, dan cara yang bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Ya. Itu hal yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Buat apa kita memiliki segala-galanya yang ada di dalam dunia ini, tapi kalau orang lain tahu bahwa itu adalah hasil dari kejahatan, itu tidak akan jadi berkat. Ya. Tetapi hari ini, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar meraih segala sesuatu dengan cara yang benar dan cara yang dapat menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, kita belajar dari tua-tua atau pemuka-pemuka yang ada di kota Nabot. Yang ketiga, sebagai orang percaya, jangan mudah terhasut
tanpa memahami persoalan yang sesungguhnya. Amin. Kita harus menjadi orang percaya yang mencari kebenaran. Amin. Jangan kita terima segala sesuatu secara mentah-mentah, tanpa kita mengkaji, tanpa kita mencari kebenarannya. Ya. Biasanya orang kalau mau gosip itu begini, pembukaan gosip itu, ada yang tahu pembukaan gosip itu kayak apa? Orang biasanya kalau suka gosip itu ngomongnya begini. Sebenarnya saya ini tidak mau bergosip, tidak mau ngomongin kejelekan orang. Tahu enggak? Orang gosip itu seperti itu ya. Ya. Sebenarnya tidak mau, tetapi dia bilang, ya, tahu enggak? Ya. Orang itu loh begini, orang itu loh dapat ini dengan melakukan begini. Ya. Jadi di sini kita perlu belajar, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita jangan menjadi orang percaya yang mudah terhasut dengan sesuatu yang belum kita pahami permasalahannya dan kebenarannya. Kita melihat ya tua-tua dan pemuka-pemuka yang ada di kota Nabot yaitu di Samaria. Dalam ayat 11 sampai 13, saya minta saudara Pur bisa baca ya. Suaranya hampir sama keras dengan saya pakai mic. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diceritakan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Lusila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Lusila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Ya, terima kasih. Di sini kita melihat pelajaran yang perlu kita pelajari daripada tua-tua atau pemuka-pemuka yang ada di kota Samaria pada waktu itu. Mereka menerima segala tulisan daripada Isabel ini dengan lapang dada, tetapi mereka tidak memperhatikan suatu kebenaran. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh istri raja ini. Mereka memaklumkan puasa, artinya mereka mengesampingkan suatu kebenaran. Mereka mengesampingkan sesuatu yang luar biasa baik nilainya, yaitu berpuasa. Ya. Tapi mereka lebih fokus kepada permasalahan yang disampaikan oleh istri raja ini kepada mereka. Ya, mereka mengesampingkan ibadah mereka. Mereka mengesampingkan suatu kebenaran. Dan mereka melakukan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Kita melihat di dalam ayat ini, ya, mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Mereka mengesampingkan, ya, mereka tidak mengutamakan ibadah itu terlebih dahulu, tetapi mereka fokus kepada permasalahan yang disampaikan oleh istri raja ini. Dia mendudukkan Nabot di paling depan. Kemudian diperhadapkan dua orang Dursila ini. Dan kedua orang Dursila ini menyampaikan perkataan-perkataan yang menyudutkan, yang memberatkan Nabot ini. Supaya Nabot ini mendapatkan hukuman. Mereka mengatakan bahwa Nabot sedang mengutuki Tuhan dan juga mengutuki raja. Setelah kedua orang itu selesai, Nabot dibawa keluar. Dan di sana dia dilempari dengan batu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang percaya, ya, mari kita bersama-sama menjadi orang percaya yang dapat menjadi berkat. Ya. Jangan kita menjadi orang percaya, maaf ngomong, suka menyebarkan fitnah, suka menyebarkan gosip, ya, suka menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Mungkin kita tahu sebuah kebenaran, apa salahnya kalau kita tidak menyebarkannya kepada orang lain. Kalau kita mau tegur seseorang, tegur saja. Tidak perlu kita mengumbar kesalahannya kepada orang lain.
ataupun memberatkannya, ataupun mengajak orang untuk memusuhi seperti itu, atau menyudutkan seseorang. Jangan, kita harus menjadi orang percaya yang berdiri pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Amin. Jangan kita berdiri menjadi hakim atas sesama kita. Pahamilah segala permasalahan dengan cara yang benar. Supaya apa? Supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak mendatangkan murka Tuhan atas kehidupan kita itu sendiri. Belajarlah daripada tua-tua dan pemuka yang ada di Samaria ini. Ya. Jangan mudah terhasut tanpa memahami persoalan yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu persoalan Nabot dengan Ahab, raja mereka, dengan istrinya. Ya, mereka tidak tahu, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh istrinya ini. Dan yang terakhir, yang keempat, kita perlu belajar dari Ahab itu sendiri. Ahab adalah seorang raja Israel yang ada di kerajaan utara. Kerajaan utara ini ternyata adalah orang-orang yang dipimpin oleh raja-raja yang tidak takut Tuhan. Ya, raja-raja yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dari sini ketika saya membaca ayat ini, ternyata Tuhan itu bisa kasih kesempatan kepada orang jahat sekalipun untuk memimpin sebuah bangsa. Tetapi ingat, sebuah kejahatan itu pasti ada konsekuensinya. Kita belajar yang keempat. Kita belajar dari Ahab. Di dalam ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Kita belajar dari Ahab ini, yaitu jangan sampai kita dikuasai keinginan daging kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh keinginan daging kita. Kita belajar dari Ahab ini. Kenapa saya mengatakan bahwa kita jangan sampai dikuasai oleh keinginan daging kita? Ahab itu adalah seorang raja. Dia punya segala-galanya? Punya. Ya. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Ya. Dia punya segala-galanya. Tetapi pertanyaan, kenapa dia masih menginginkan punya Nabot? Karena dia sedang dikuasai keinginan dagingnya. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia dikuasai oleh roh kedagingannya. Sehingga dia masih menginginkan hak orang lain. Dan ujung daripada keinginan daging ini atau hawa nafsu yang dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan ini mendatangkan atau menyebabkan suatu kematian daripada seseorang. Ahab adalah seorang raja yang punya kekuasaan, punya segala-galanya, tetapi dia telah dikuasai oleh keinginan dagingnya, sehingga dia masih menginginkan punya Nabot, dia masih menginginkan punya orang lain. Sekalipun dengan alasan dia mau tukar, dia mau beli. Ya. Kalau orang tulus mau beli, orang yang baik, orang yang tulus, ya, dia tidak akan kecewa kalau keinginannya itu ditolak, betul? Ya. Orang yang tulus meminta kepada sesamanya, ketika tidak dikasih, itu tidak akan membuat dia kecewa. Tetapi kalau orang yang tidak tulus, ketika ditolak, dia pasti kecewa. Itu adalah orang yang tidak tulus. Nah, Ahab ini memang katanya dia mau tukar, dia mau bayar. Tetapi sebenarnya dia tidak tulus. Kenapa dikatakan dia tidak tulus? Karena ketika dia mendengar jawab Nabot bahwa dia tidak akan memberikan hal itu kepada raja, maka dia marah, dia kecewa, dia kesal, ya, kepada Nabot. Bahkan dikatakan dia tidak mau makan. Bapak Ibu
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Ahab ini adalah seorang raja yang dikuasai oleh keinginan daripada dagingnya. Nama Ahab itu sendiri punya pengertian bahwa dia adalah seorang anak yang manja. Makanya saya perhatikan kalau anak manja itu dia suka apa? Suka pelora. Perhatikan kalau anak yang suka pelora itu anak manja. Nah, Ahab itu adalah artinya adalah anak manja. Di mana kita melihat bahwa Ahab itu adalah anak manja? Ya, masih punya karakter anak-anak yang manja. Ya, ketika Ahab itu mendengar Nabot bilang, ya demi Tuhan saya tidak akan kasih itu. Maka kalau kita perhatikan dalam ayat 5 dan seterusnya itu, dia masuk ke rumahnya, dia baring dan apa? Telungkup. Telungkup. Bapak-bapak, oh enggak ada bapak-bapak ini. Kacau ini bapak-bapak ini ya. Kalau minta sama mamanya enggak dikasih, jangan telungkup. Ya maksudnya ini bukan hanya soal tentang hubungan. Ya, minta uang enggak dikasih. Ya, minta uang jajan enggak dikasih, jangan telungkup. Ya. Mama-mama juga kalau minta uang sama bapak-bapak enggak dikasih, jangan telungkup ya. Itu kita masih anak-anak dan manja. Nah, Ahab ini ya, dia adalah seorang yang sangat manja. Ketika dia mendengar Nabot bilang tidak akan kuberikan, dia kembali ke dipannya, ya, dia berbaring di sana, lalu dia telungkup. Ya. Dia telungkup. Perhatikan kalau sudah ada yang telungkup berarti dia anak manja. Saya kalau ngomong telungkup ini, saya pernah punya teman waktu diputusin pacarnya, ya dia pulang ke asrama. Saya pikir apa dia siang-siang ini ambil selimut, ya turunkan ke lampunya, dia telungkup di atas ranjangnya. Setelah punya cerita, ternyata dia diputusin pacarnya. Dia diputusin pacarnya. Dia anak sekolah Alkitab juga ya. Dia diputusin pacarnya, dia telungkup. Makanya sepanjang kami belajar ya di sekolah misi, kami selalu bilang jangan suka telungkup. Kalau telungkup berarti saudara sedang kecewa. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kita tinggalkan yang telungkup itu karena itu adalah sifat kekanak-kanakan. Ya. Ahab ini dikuasai keinginan dagingnya. Ya. Dia dikuasai keinginan dagingnya. Kenapa? Karena dia sudah punya segala-galanya, tetapi karena dagingnya yang berkuasa atau dia mengikuti hawa nafsunya, ya dia larut dalam permasalahan itu. Ya. Dan ketika dia dikuasai keinginan dagingnya itu, ya maka iblis dan ambil keuntungan. Ya saya nggak bilang Isabel itu iblis, tetapi caranya seperti iblis licik. Ya. Isabel membuat suatu rencana, ya, dan itu merugikan siapa? Merugikan Nabot, merugikan Ahab itu sendiri, ya, merugikan keturunannya. Begitu luar biasa Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh Ahab dan istrinya itu merugikan begitu banyak orang. Ya, orang Israel berdosa kepada Tuhan, keluarganya juga terancam akan dimusnahkan, dan juga mereka akan lengser semuanya dari dudukan atau jabatan yang ada di kerajaan yang ada. Bahkan mereka berdua ya, dinubuatkan bahwa kalau mereka mati, darah mereka akan sama diperlakukan seperti darahnya Nabot. Bahkan lebih ngeri lagi, keturunannya Ahab ini yang mati di kota itu dikatakan akan dimakan anjing. Salah satunya siapa? Anak Ahab yang dimakan anjing. Kalau tidak salah namanya Zimri. Ya, Zimri itu adalah anaknya Ahab. Nah,
Pada waktu itu ketika seorang bernama Yehu memimpin di kerajaan Israel, ya, dia dibuang dari sebuah bangunan itu dan dia jatuh ke bawah. Setelah mau diambil jenazahnya atau mayatnya itu, orang-orang bilang nggak ada mayatnya, yang ada hanya tinggal kepala dan juga kaki serta telapak tangannya saja yang ada. Keturunannya Ahab ini yang meninggal di kota itu habis dimakan anjing, dan salah satunya anaknya yang bernama Zimri yang meninggal di padang. Firman Tuhan katakan akan habis dimakan burung. Begitu luar biasa kerugian yang dialami oleh Ahab ini. Dan istrinya dinubuatkan bahwa dia akan mati dimakan anjing. Dan kita tahu Isabel ini mati di luar tembok Yesreel itu, dia dimakan anjing dagingnya sampai tidak dikenali lagi. Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa yang perlu kita pelajari. Belajarlah dari mereka supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang kuat, supaya kita tidak menjadi orang yang jahat, supaya kita tidak merugikan orang lain, dan supaya keturunan kita juga akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menolong kita semua. Dan kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Belajarlah dari orang yang gagal, belajarlah dari orang yang sukses, belajarlah dari orang yang kuat imannya, dan belajarlah dari orang yang lemah imannya. Dari situlah kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan dan mendapatkan pembaharuan di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan. Jika saat ini di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita seperti Nabot yang setia, biarlah kita terus tingkatkan kesetiaan kita itu kepada Tuhan. Jika kita sebagai orang percaya, hidup kita seperti Isabel, mari kita berpaling kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Jika kita seperti tua-tua dan juga pemuka yang ada di Samaria, mari kita datang kepada Tuhan meminta hikmat kepadanya. Kalau kita hidup seperti Ahab, mari kita sama-sama meminta Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Haleluya. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetaplah kita setia, karena berkat-Nya pasti mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Memang Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatunya baik adanya, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya, kasih-Nya, pertolongan-Nya, dan berkat-Nya selalu ada buat kita. Haleluya Yesus, haleluya.
Ya, nanti Mama Ruben akan berdoa buat firman yang sudah kita dengarkan bersama saat pagi hari ini. Semuanya Tuhan, yang apapun yang kami dengar, semuanya bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa, terus menolong, mengingatkan, meneguhkan kita. Dan satu hal yang bisa kita petik pelajaran dari apa yang sudah kita dengar, bahkan yang sudah kita baca, bahwa Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita jika kita mau merendahkan diri di hadapan-Nya dan bertobat seperti yang dilakukan oleh Ahab. Amin. Oleh sebab itu, mari kita terus datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih setia kepada kita. Puji nama Tuhan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan akan dijalankan oleh Mama Diko. Dan saat persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberikan kita semua. Syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Deni Hertiana. Puji nama Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan.
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan memelihara kami dengan ajaib. Hingga Tuhan pada saat ini kami ada, kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, ini bukan karena gagah kami Tuhan, tapi ini semua karena kasih setia yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan Tuhan kami juga bersyukur atas setiap kerinduan yang telah Tuhan berikan kepada setiap hati kami. Roh Kudus yang Tuhan terus kerjakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh menggerakkan Tuhan kehidupan kami, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan jemaat Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam setiap peribadahan yang kami lakukan bersama dengan Engkau, itu Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan setiap iman kepercayaan kami kepada Engkau. Karena kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami telah menyampaikan setiap Tuhan penyembahan kami, setiap puji-pujian kami ke dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan apapun yang kami sampaikan kepada Engkau pada saat hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan Engkau Tuhan, dan boleh membuat Engkau tersenyum di atasnya Bapa. Dan kami juga Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Tuhan mengingatkan setiap kami bahwa dalam segala hal yang kami ingini di dunia ini Tuhan, jangan biarkan kami menghalalkan segala cara, tapi biarkan Tuhan setiap kami boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja dalam hidup kami. Ajarkan kami terus Tuhan belajar dan belajar Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami Tuhan boleh melakukan apa yang berkenan saja di hadapan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kepercayaan setiap kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, setiap kami jemaat-Mu, apapun keberadaan kami Tuhan, biarlah Tuhan Kau bersama dengan kami, menguatkan dan meneguhkan kami, menopang setiap kami, menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan, sungguh kami tidak berdaya tanpa Engkau. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu berjalan di dalam dunia ini tanpa pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pertolongan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, penyertaan yang daripada Engkau saja Bapa, yang menjadi bagian atas setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh terus Tuhan menuntun langkah setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan hikmat yang baru daripada Tuhan terus Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan hamba-Mu. Terlebih kesehatan yang baru Tuhan nyatakan atas kehidupannya Bapa, sehingga Tuhan dari lelahnya di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia Bapa, tapi Tuhan akan terus memberikan kesehatan yang baru. Tuhan akan terus memberikan hikmat yang baru yang daripada Tuhan, sehingga kehidupannya Bapa boleh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap keluarganya Bapa, bahkan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan hamba-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga Tuhan menyerahkan persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan Tuhan jauh lebih sedikit daripada apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Tapi biarlah Tuhan benda yang mati ini Tuhan Kau boleh pakai untuk boleh Tuhan menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau juga memberikan hikmat kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengelolanya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh mengelolanya dengan baik dan semuanya boleh terarah untuk Tuhan, pelayanan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di gereja GSD Hasil Paripayang ini sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Dari Tuhan jemaat-Mu yang anak-anak sampai dengan jemaat-Mu yang berusia Tuhan tua, biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupan kami semua. Engkau memberkati setiap hidup kami dengan Tuhan kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami dengan sukacita, dengan pengharapan yang daripada Engkau saja dalam setiap kehidupan kami. Setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit secara fisik, biarlah Tuhan Kau memulihkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan oleh sakit penyakit yang mereka
saja dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan yang akan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang akan memberikan hikmat dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya dalam hidup kami Bapa. Tuhan juga memberkati pekerjaan jemaat-Mu yang ada. Apapun Tuhan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kami pada saat ini, biarlah Tuhan kami boleh melakukan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati hasil dari apapun yang kami kerjakan, dan biarlah Tuhan dari apapun yang hasil yang kami dapatkan, kami boleh kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami juga menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Pelayanan jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang, kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, sebab kami percaya karena kami Tuhan hanya bisa merencanakan semuanya, tapi Engkau Allah sendiri yang akan mengaminkan semuanya Tuhan, yang akan membuat semuanya berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Buat setiap jadwal ibadah yang ada Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberikan kerinduan kepada setiap kami untuk boleh mengambil bagian dalam peribadahan yang ada. Bahkan Tuhan, anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani dalam hal apapun pelayanan kami, biarlah kami boleh melakukan pelayanan kami dengan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja, dan dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan saja. Dan Tuhan, biarlah melalui setiap pelayanan kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana Natal kami ke dalam tangan Tuhan, rencana Natal umum dan Natal pemuda, kami terus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dana dan biaya yang kami perlukan, Tuhan akan cukupkan semuanya. Kami juga menyerahkan buat tanggal yang kami siapkan, kami menyerahkan buat cuaca, kami menyerahkan buat penerangan, kami menyerahkan buat acara yang akan kami lakukan, bahkan menyerahkan buat konsumsi semuanya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau Allah yang akan mengambil alih semuanya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan setiap kehidupan semua jemaat-Mu yang di luar Tuhan kampung Payang ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan Tuhan kerinduan dalam hati mereka, memberikan kesetiaan dalam hati mereka Tuhan, di dalam mereka melakukan peribadahan-peribadahan yang ada Bapa. Terus sertai dan terus Tuhan tuntun langkah hidup mereka untuk mereka terus Tuhan dekat kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami juga menyerahkan buat setiap rumah-rumah ibadah, gereja-gereja yang terbuka pada saat ini untuk melayani Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah keamanan yang daripada Tuhan terus Tuhan berikan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami jemaat yang ada. Dan kami juga menyerahkan kampung Payang Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengambil alih segala sesuatu yang ada di kampung ini Bapa, memberikan kesejahteraan, memberikan sukacita, memberikan kedamaian bagi setiap semua jemaat yang, semua masyarakat yang ada Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sangat terbatas Tuhan dalam menyampaikan setiap syafaat kami kepada Tuhan, tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah terbatas, Allah yang mengetahui segala sesuatunya sebelum kami menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berkatakan biarlah segala sesuatunya terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan mengakhiri syafaat kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Deni yang sudah memimpin syafaat kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman jadwal kita sepanjang minggu ke depan. Yang pertama yaitu ibadah doa hari Jumat jam 7 malam, petugas oleh Saudara Jamal. Kemudian untuk ibadah Minggu Raya untuk ibadah Minggu Raya minggu depan tanggal 19 November, WL Saudari Aya
Singer, Victor, dan Lesmi. Doa pembukaan Ibu Muriana, kesaksian Komisi Ibu dan Bapak, khotbah Bapak Gembala, doa syafaat Ibu Leni Kopen, kolektan Nenek Grace, multimedianya Ibu Grace, dan musik Saudara Jamal. Kemudian ibadah sekolah minggu depan, guru pengajar saya sendiri, pendamping Niki, jenis acara cabut rantai. Ya. Kemudian setelah ibadah kita selesai, kita akan adakan rapat Natal pada panitia dan dilanjutkan dengan perjamuan kasih. Jadi diharapkan kita jangan dulu pulang ya. Kita akan lanjutkan rapat Natal kita. Kemudian ada undangan pemberkatan nikah Perianto Setiawan dan Priscilia Novianti Putri yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 14 November jam 10 di rumah Bapak Yosef dan Ibu Musni, hiburan elektron. Jadi mulai jam 10 ya, mulai jam 10 hari Selasa. Ya, demikian undangannya. Mungkin ada pengumuman tambahan yang lain? Oke, tambahannya untuk latihan pemuda hari Minggu dan Kamis malam jam 7:30. Ya, mohon kehadiran seluruh pemuda. Untuk pemuda latihannya hari Minggu dan Kamis malam. Nanti malam ya, berarti nanti malam sama Kamis malam 7:30. Kemudian untuk lagu kor Natal umum maupun Natal kaum wanita, jadi nanti kita selang-seling. Mungkin hari kemarin kita sudah latihan untuk kaum wanita, hari ini tadi kita sudah nyanyikan di ibadah tadi, kemudian nanti kalau ada waktu setelah rapat sebentar nanti kita akan latihan lagu untuk lagu kor umum ya. Setelah itu baru kita perjamuan kasih bersama-sama. Oke, mungkin itu saja, dan sekarang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan marilah kita terus menanamkan dalam hati dan kehidupan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita punya Allah yang selalu setia dalam hidup kita. Dia akan mencukupi segala keperluan kita. Dia akan menolong kita saat kita memerlukan pertolongannya. Dan itulah yang akan terus menolong, menguatkan kehidupan kita sepanjang minggu yang akan datang, yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia.
Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau adalah pribadi yang setia dalam kehidupan kami. Engkau juga adalah pribadi yang mulia bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu kiranya Engkau terus dipuji dan dimuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Bapa, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh pertolongan penyertaan Tuhan. Kami boleh tiba di penghujung daripada ibadah kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan pertolongan-Mu, menyatakan kasih-Mu, dan menyatakan firman-Mu kepada setiap kami, dan menyatakan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga saat kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami tidak sama seperti ketika kami datang. Kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu yang akan datang ini kami serahkan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Baik pribadi kami, keluarga kami, segala usaha dan pekerjaan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati dan menolong kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Dan setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Iya, kita langsung ke rapat dan jangan dulu pulang, karena setelah rapat kita akan menikmati berkat Tuhan secara bersama-sama. Oke, kepada Ibu Ketua, silakan.